pertanyaan itu kan terkait dengan apa ya, dengan informasi yang sebelumnya tentang pelayanan KB MUI di Rumah Sakit Nur Rohmah. Itu kan hanya ada penjelasan bahwa di sana itu melayani KB MUI dengan persyaratan begini-begini sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Edi di tayangan yang sebelumnya, yaitu asalkan misalnya anaknya setidaknya 2, ada izin suami, ada screening dan lain sebagainya, itu bisa dilayani. Tapi ternyata ketika ada PKB dari Wonosari memberangkatkan aksesornya ke sana, ternyata kejadiannya itu prosedurnya ternyata tidak seperti yang kita duga sebelumnya. Ini mohon, ini Pak Basri selaku PKB yang yang datang sendiri ke sana untuk mengantarkan akseptor dari Kecamatan Wonosari, ternyata tidak bisa dilayani. Nah, ini mungkin akan ada penjelasan dari Pak Basri sendiri selaku LKB sebenarnya itu seperti apa toh. Monggo Pak Basri dipun jelaskan sebagai pelaku langsung. Terima kasih waktunya. Yang pertama, kami mendapatkan kabar dari rekan-rekan melalui blog dan melalui YouTube juga. Ya, sama YouTube. Kami buka YouTube-nya, kami baca dengan teliti syarat-syaratnya, terus kami informasikan ke calon akseptor, PUS yang ingin sekali melaksanakan MUI. Iya. Karena tiap hari dia nelpon kapan pelaksanaannya MUI. Itu anaknya berapa udah? Anak 4. Yang terkecil umur 2 tahun. Dia umurnya berapa? Si ibunya itu? Sekitar 40 tahun, 39. Oh, 39. Iya. Pekerjaannya? Ya tani. Tani. Itu desanya mana? Desa Karangtengah, dusunnya Kajar. Timah sudah mantap gitu ya? Sudah kual. Memang tidak ada alternatif alat yang lain dia? Karena dia takut, Pak mantapnya ke MUB, yaudah kita nggak maksa, wong dia sendiri yang minta. Iya, betul. Terus gimana? Terus kami tunjukkan. Nah, sekarang ini hari apa itu yang bisa jelaskan harinya apa gitu? Hari Jumat ke Nur Rohmah. Hari Rabu dia ke Puskesmas minta rujukan untuk pelaksanaan MUW. Sudah dengan syarat-syarat KK, BPJS lengkap, karena kami membaca sesuai dengan SOP yang ada di YouTube. Iya, betul. Bahwa BPJS bisa melaksanakan Nur Rohmah dengan BPJS. Terus perlengkapan syarat-syarat sudah lengkap, kami antar jam 1 ke Nur Rohmah. Daftar awal mula. Daftar, nunggu dari jam 1 sampai jam 3:15 baru bisa masuk ke ruangan. 3:15 dia masuk, suaminya tidak masuk, saya tidak masuk karena memang sendiri. Karena ruangan sempit juga. Kemudian Nur Rohmah itu dia masuk, saya juga dengar di sampingnya, tapi depan tembok. Yang intinya sudah ditanya kemari-kemari, kalau dari segi fisik dan memang sehat semua. Nah, ini Bu tidak bisa terlayani karena tidak ada penyakit yang menyertai. Loh, apa Bu? Contoh, umpamanya jenengan ki nek punya tensi, malah bisa. Karena punya penyertanya jantung malah bisa. Tapi nek wong sehat itu nggak bisa terlayani dengan BPJS. Begitu. Tuh, begitu dia keluar saya cegat bapak ibu, Pak, kula mboten duwe, karena wong desa kan lugu, Pak saya nggak punya penyakit apa-apa, jadi nggak bisa loh. Kenapa? Harus ada penyakit penyerta. Lah kok aneh ini. Padahal neng rumah sakit lainnya kan umpamanya darah tinggi otomatis nggak bisa, nggak boleh. Gula nggak bisa. Gula nggak bisa, ini malah bisa. Lucu. Sehingga gula banget Pak, itu kapan meneh Pak? Saya renemi besok Bu, saya cari kabar yang provinsi. Nanti kalau ada yang provinsi, saya antar ke sana. Pok tenan Pak, ini pokoknya harus
segera mungkin saya mendapat kabar kapan pelaksanaan karena dia mantap sekali. Saya enteni gitu. Kayak umpamane Bu, kalau jenengan ki engko seandainya nanti ning Yojo memang ya mungkin di kendala darah tinggi umpamane. Iya. Apa-apa ngono nek engko bapak sisan nek dialihkan ning bapake kepiye? Nggih manganu kon bapak kula niku mungkin nek gelem MOP. Ya udah jam 4 tunjul kami pulang. Nang lentung wis kesel sedina ning nek saya saya amati umpamane toh lancar pelaksanaane tanpa tede nek membawa dua tetap sulit karena ruangannya yang enggak memungkinkan. Antrian itu dijadikan satu dengan yang penyakit lain? Enggak, yang kandungan itu jadi enggak punya ruang khusus untuk pelaksanaan MOW. Jadi ngantri sama yang umum yang kandungan yang ngantri tetapnya. Ya meriksa kandungan lah itu ngantri. Jadi enggak padahal jam 1 buka sudah daftar kok ngerti kok pokoknya teman apa sing dhisik iki apa sing dua hamil sik sing arep. Jadi di sisi lain juga ada kendala itu ya ternyata ketika pendaftaran pasien juga seperti itu ya tidak disendirikan. Enggak. Tapi digabung dengan pasien-pasien yang lain. Kita malah dikerekke. Dikerekke malah. Heeh, wong jam 1 tepat wis anu kok wis udah hadir. Kursine sing kosong titik kok banyak antrian. Kok malah belakangan ini mungkin karena ini mau KB carry weling. Ya udah jam 4 lebih pulang dengan kecewanya. Terus sekarang ini sebenarnya apa harapan Pak Basri dari peristiwa ini seperti apa sebenarnya? Dengan belajar dari peristiwa tadi itu dengan kejadian yang mungkin tidak kita inginkan sama sekali ya. Kita tadinya sangat berharap begini-begini agar pelayanan lebih dekat tapi ternyata hasilnya seperti ini. Harapannya sebenarnya seperti apa? Saya sendiri nggak tahu ya sebabnya kok BPJS itu memberikan aturan kok sama penyerta penyakitnya. Apa itu aturan sekolah BPJS langsung apa memang rumah sakitnya? Saya nggak tahu. Iya. Kok BPJS aneh kok dadak lain penyertane yang bisa di MOW. Sedangkan yang sehat malah nggak dilayani dengan BPJS. Nah, kuwi aturan sekolah rumah sakit atau BPJS saya tidak tahu. Gitu ya. Tapi nek Bu Dokter yang itu karena anunya BPJS. Berarti nanti kita harus klarifikasi lebih lanjut ya. Nah, ini mungkin harapannya kepada yang berwenang begitu ya untuk yang itu kalau memang ya sebetulnya kita tuh senang di norma dekat. Tapi kalau sistemnya seperti yang dulu kan enak BPJS bisa dilayani tanpa ada syarat yang penting tidak punya darah tinggi itu kan bisa dilayani. Biasanya kan kalau selama ini kan kalau yang darah tinggi malah nggak boleh dilayani darah tinggi, gula, sesek itu malah nggak boleh dilayani. Nah, iya. Itu malah pasiennya sendiri kalau nih Pak kalau gue rada darah tinggi, nek duwe malah entuk. Waduh, padahal orang desa gue. Intinya keterangannya di situ. Itu yang harusnya kita meminta klarifikasi atau mungkin ya nanti ada pendekatan lebih jauh ya terutama dari Pak Edi dulu ya selaku PLKB setempat atau mungkin dari bidang kami barangkali bisa memberi meminta klarifikasi karena ini kan sangat membantu ya. Terus malah ditawari, mbok ning RSD aja di sana 4 juta kalau di sini 8 juta nyang-nyangan kalau mboten gadah Bu. Pulang nih Pak saya malah ditawani neng RSUD 4 juta katanya. Kalau di sini mahal Bu 8 juta. Gue tanpa BPJS. Dia mau punya BPJS. Saya kira Mas Sabrul ini sebagai redaktor Mas Edi mungkin penulis wis padha-padha rono sehingga kan aku sesuai dengan SOP ya yang saya baca. Itu hanya menerima berita dari Pak Edi belum apa ya. Syaratnya BPJS kakak sudah bisa dilayani dengan BPJS ya kan nggak ada. Iya. Itu nanti menjadi catatan
Ya nanti kita tidak akan menghapus beritanya, enggak, cuma nanti kita koreksi, kita tambah keterangan itu tadi biar nggak menjebak masyarakat. Nanti ini video ini saya tayangkan dan saya sebarkan kepada, karena kebanyakan kader sudah pada tahu ini, kader-kader di gitu tahunya bahwa tanpa persyaratan itu tetap bisa dilayani sebagaimana biasanya begitu. Ini kader saya sendiri protes. Gimana? Ada. Loh Pak, untungnya kami kan pamit sama kader Geografer. Iya. Bu, saya mau antar MOW warga Karangtengah. Aku mengunukin yang grup. Tapi ya kader lainnya, Pak kok ora kabar-kabar. Lah untung sebelum saya sebarkan kemarin. Aduh, ada keuntungannya aku tak sebar ke kontennya yang kemarin di ya sesuk Bu nek aku agak nyoba saya masih ada. Ternyata itu sebagai tes ini makanya saya ini terima kasih sekali kepada Pak Basori karena dia dia malah melakukan eksperimen pertama. Bener nggak apa yang diinformasikan di blog tentang pelayan itu, gitu? Ternyata apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan prakteknya di lapangan begitu. Artinya harapan-harapan itu tidak sesuai dengan yang terjadi di rumah sakit sana. Jadi ini malah kita sekali lagi terima kasih kepada Pak Basori yang sudah test case begitu untuk bagaimana pelayanan yang di rumah sakit Rahmah. Ini sebagai pengalaman buat teman-teman yang lain bahwa ternyata tidak sebagaimana proses seperti yang diberitakan, tapi ada persyaratan bahwa itu harus calon pasiennya harus memiliki penyakit penyerta lainnya yang itu menjadikan alasan untuk dikatakan darurat sehingga bisa dioperasi MOW atau dilayani dengan operasi MOW tadi itu. Jadi ya mungkin teman-teman bersabar dulu untuk sementara, mungkin belum bisa di Nur Rahmah karena seperti itu begitu. Jadi kalau dalam kondisi sehat tidak ada penyakit tidak ada penyakit penyerta atau bawaan, ya tidak bisa dilayani walaupun anaknya berapapun ya. Walaupun sudah memenuhi syarat, walaupun mungkin hanya berapa, terus sudah umur sekian, anaknya sudah umur sekian begitu. Kalau memang itu sehat-sehat saja tidak bisa dilayani. Tapi kalau dia punya penyakit penyerta kayak tadi dikatakan jantung, darah tinggi segala macam ya, itu malah bisa dilayani. Tapi ya kita nggak telah. Nanti harapannya mungkin dari dari lintas sektor barangkali, dari dinas kita atau dinas kesehatan atau dinas DP3 KAB kita atau mungkin BKPN begitu bisa mungkin berkoordinasi dengan Rumah Sakit Nur Rahmah sendiri tentang hal ini. Nanti bagaimana jalan keluarnya, apakah itu merupakan kebijakan rumah sakit sendiri seperti itu atau memang aturan BPJS seperti itu gitu. Jadi kalau kita dengar kemarin dari Pak Basri sendiri, kata pihak rumah sakit itu merupakan aturan dari aturan BPJS. Cuma kan yang kita agak merasa aneh selama ini kan untuk pelayanan MOW itu ataupun MOP, justru kalau punya penyakit penyerta malah tidak dilayani gitu. Kalau dia punya, pertama MOW ya, dia punya darah tinggi, punya penyakit gula, punya penyakit asma, jantung malah tidak bisa dilayani karena itu akan berpengaruh akan berpengaruh besar kepada pelayanan tadi itu begitu. Ada tindakan operasi tadi itu loh, kepada tindakan operasi akan berpengaruh ketika dia punya penyakit seperti itu. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Basori, walaupun juga dia kecewa dan juga calonnya juga tadi kecewa, tapi ini kan menjadi menjadi pengalaman yang sangat berharga yang akan dijadikan acuan oleh teman-teman yang lain bahwa ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita tetap harus melaksanakan kegiatan MOW-nya di rumah sakit di Jogja ya, tidak di sini karena di sini pelayanan sistemnya seperti itu tidak memungkinkan itu. Sementara itu sebagai informasi tambahan ataupun klarifikasi terhadap tayangan kami sebelumnya, nanti ini mungkin bisa menjadikan informasi tambahan untuk teman-teman PLKB, juga untuk kader-kader yang sudah terlanjur
gembira begitu dengan adanya berita bahwa ada pelayanan MOW di Nur Rahmah, tapi ternyata tidak sebagaimana kita harapkan. Ya kita tetap menghormati, itu kan merupakan hak prerogatif apa ya? Mungkin kebijakan otonomi dari rumah sakitnya kita menghormati juga, tidak bisa kita maksakan kalau memang aturannya seperti itu. Tadi kan juga saya katakan kita harus mengklarifikasi dulu apakah itu, ini barangkali kita minta tolong misalnya sama Pak Edi selaku PLKB setempat, apakah itu kebijakan rumah sakit seperti itu ataukah memang aturan BPJS seperti itu gitu. Selain jadi jembatan ini kan mungkin bisa ada perubahan ataukah apa, nanti kita tinggal mengikuti saja begitu. Sementara itu dulu, ini informasi tambahan saya dengan Pak Basori ini, saya langsung ketemu dengan Pak Basori karena kemarin saya belum yakin dengan berita yang beliau sampaikan karena masih runggenah lah. Sekarang kan jadi jelas gitu. Nanti ini pun saya akan minta cross check second opinion dari Pak Edi Pranoto, dia sebagai PLKB yang bersangkutan. Nanti saya juga akan minta klarifikasi. Ini kan kita cross check antar tayangan kita dengan Pak Basori dengan nanti Pak Edi. Sementara itu dulu teman-teman semuanya, kader-kader Bapak Ibu semuanya, salam KB berencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.